Sobat muda, siapa bilang garam hanya bisa digunakan untuk memasak? Di Inframe kali ini kita akan jalan-jalan ke pameran Pranoto Banyu untuk melihat garam yang ternyata bisa menjadi media berekspresi. Let's go! Sobat muda mungkin pernah mendengar istilah Pranoto Mongso. Pranoto Mongso merupakan sistem penanggalan pertanian tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa. Sedangkan Pranoto Banyu merupakan Pranoto Mongso yang berciri maritim berdasar pada fenomena astronomi seperti posisi bintang dan planet, tanda-tanda alam, dan perilaku binatang. Tanda-tanda tersebut menjadi dasar untuk memahami pergantian musim, perubahan pergerakan air sungai dan laut, serta sistem irigasi. Pranoto Banyu hingga saat ini masih dipraktikkan oleh petani tambak di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk mengelola budidaya bandeng dan garam di tambak mereka. Nah, Sobat Muda, ini adalah dokumentasi asli dari Desa Dasun yang ada di Rembang, di mana mereka ini menjalankan sebuah tradisi Pranoto Banyu begitu ya, dalam mengelola budidaya garam yang ini tidak hanya dilakukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, tapi memang sudah diwariskan selama kurun waktu yang cukup lama. Nah, ini menjadi sebuah tema yang diangkat dalam pameran Pranoto Banyu ini. Supaya Sobat Muda lebih paham konteks dari pameran ini, kita lihat aja dulu. Ini dia profil dari Desa Dasun. Dasun merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Desa ini memiliki garis pantai terpanjang se-Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Wilayah Desa Dasun didominasi oleh tambak dengan batas wilayah dikelilingi sungai dan lautan. Kondisi geografis dengan potensi air yang melimpah berkaitan erat dengan aktivitas dan mata pencaharian masyarakat Dasun. Petani tambak menjadi profesi yang banyak digeluti masyarakat di sini. Produk unggulan Desa Dasun antara lain bandeng dan garam, yang diproduksi lebih dari 70 tambak dan dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat Desa Dasun, garam bukan sekadar komoditas, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah hidup. Bagi kami, masyarakat Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, garam adalah salah satu sumber kehidupan. Karena 75% wilayah desa kami adalah petani tambak. Jadi, tambak ini kalau musim penghujan digunakan untuk budidaya ikan bandeng seperti ini. Kalau musim penghujan kan airnya harus tinggi kayak gini. Dan kalau musim kemarau itu untuk garam, produksi garam. Secara turun-temurun masyarakat Desa Dasun memanfaatkan untuk kehidupan. Tambak, garam, dan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat Dasun menjadi kombinasi yang menarik untuk diangkat dalam pameran lukisan garam Pranoto Banyu. Karya-karya saya belakangan ini sebetulnya berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ruang hidup itu bukanlah sebuah ruang hampa yang steril. Kalau kita bicara soal tambak misalnya, tambak memiliki sejarah yang sangat panjang. Di atasnya hidup manusia-manusia yang kemudian mengembangkan sistem nilai dan sistem pengetahuannya sendiri. Dan di Dasun ini mereka memiliki sebuah sistem pengetahuan yang disebut sebagai Pranoto Banyu, sebuah sistem kalender tradisional yang mengatur bagaimana mereka mengelola dan berbudidaya di atas tambaknya. Dan Pranoto Banyu ini masih hidup sampai sekarang. Atas dasar itulah kami tertarik untuk menghadirkan karya dengan tema Pranoto Banyu dalam pameran kita kali ini. Petani garam di Desa Dasun menjadi aktor utama dalam praktik sistem Pranoto Banyu ini. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan para petani garam secara langsung dalam pameran lukisan garam ini. Sebagai karya kolaborasi, kami mulai bekerja sama sejak dari awal mengembangkan gagasan sebetulnya. Jadi saya memang lebih banyak melakukan provokasi-provokasi berupa pertanyaan-pertanyaan. Dari situlah kemudian muncul gagasan tentang menghadirkan Pranoto Banyu. Jadi ini sebetulnya boleh dibilang karya mereka, karena mereka lah yang punya gagasan
tentang Pranoto Banyu. Bukan sekedar gagasan, ini adalah sebuah perilaku, sebuah jalan hidup yang mereka jalani begitu ya. Jadi ini milik mereka. Gitu. Saya hanya memposisikan diri sebagai orang yang memprovokasi dan kemudian bersama-sama dengan mereka mengubahnya dalam sebuah karya rupa. Dan dalam pembuatan lukisan garam di galeri kali ini, saya hampir tidak pernah menyentuh mereka semua yang membuatnya. Saya hanya membuat sketsa awal saja. Nah, yang terlibat dalam pameran Pranata Banyu ini adalah pertama inisiator, yakni Om Egi Yunedi, yang berkolaborasi dengan kami petani garam yang berjumlah 5 orang. Nah, orang yakni saya sendiri, saya Mulyono, kemudian dibantu oleh kawan kita 4 orang petani tambak, Saudara Suyoto, Alif Andi, Arif Yulianto, dan Supadi Nurkolis. Selain itu ada juga 1 orang yang membantu kami, namanya Mas Kancil. Mas Kancil itu dari Rembang. Kemudian pihak pemerintah desa Dasun, khususnya Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo, beserta perangkat desa juga turut mendukung dan membantu kegiatan ini. Kami tertarik untuk terlibat karena pembuatan lukisan ini tidak jauh dari kehidupan kami sehari-hari, yakni petani dan garam. Selain itu juga lukisan ini menyuarakan untuk melestarikan alam pesisir seperti yang ada di desa kami. Pameran Pranoto Banyu yang dilaksanakan di Sangkring Art Space merupakan kolaborasi kedua Egi bersama para petani garam Desa Dasun. Sebelumnya kolaborasi untuk membuat lukisan garam telah terlaksana pada November 2023 di Ladang Tambak Gede Desa Dasun. Lukisan raksasa berukuran 34 x 21 meter itu diberi judul Bancaan Rupa dan berhasil meraih rekor muri sebagai lukisan terbesar dari garam. Kolaborasi seni ini menampilkan visualisasi figur petani garam yang dikelilingi ornamen-ornamen yang menggambarkan bumi, matahari, air, dan angin. Lukisan juga dilengkapi dengan simbol budaya Cina, Jawa, dan keislaman. Perpaduan simbol-simbol ini melambangkan ungkapan doa dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas alam dan budaya yang memberi penghidupan kepada masyarakat Dasun. Berbeda dengan kolaborasi pertama, lukisan garam yang ditampilkan di Sangkring Art dibuat di dalam ruangan dengan ukuran yang lebih kecil. Dan ini melukis garam itu sesuatu yang unik ya, saya pikir yang mungkin pertama kali yang di Indonesia dilakukan dengan seniman didampingin dengan tukang petani garam. Ya, dan itu ternyata ada edukasinya di situ juga. Ya, dan garamnya yang bukan hanya untuk di dapur, atau yang sekarang kan anak muda kan lebih ngerti itu kan garam dari impor. Ternyata garam Indonesia itu juga sangat bagus. Apalagi yang pameran ini kan dari Lasem. Dan Lasem itu salah satu tambang garam yang tertuanya di Indonesia. Ya, selain di Madura. Ya, jadi Lasem itu kan juga harus memperkenalkan juga. Ya, dan dia satu kota yang tua, ya, pelabuhan yang untuk dari zaman dulu, jadi banyak kebudayaannya di situ. Ya, saya pikir untuk edukasinya sangat baik. Dalam sistem kalender Pranoto Banyu terdapat 7 musim atau mongso yang digunakan sebagai pedoman melaut ataupun beraktivitas di tambak. Sedangkan pameran Pranoto Banyu ini lebih bercerita secara garis besar pada pergantian musim hujan menuju musim kemarau dan sebaliknya. Dalam pameran ini memang kami menghadirkan 2 karya. Satu adalah Mongso Mareng dan satunya adalah Mongso Labuh. 2 mongso ini adalah 2 periode transisi yang ada dalam sistem kalender tradisional Pranoto Banyu. Masyarakat Jawa menilai
masa-masa transisi ini sebagai situasi yang genting dan dipenuhi ketidakpastian. Untuk itu masyarakat Jawa memiliki sebuah nilai atau sebuah wawaler untuk menghadapi situasi penuh ketidakpastian ini, yaitu sebuah sikap yang sering disebut sebagai sikap eling lan waspada, sekaligus sikap untuk ngeli ning ojo keli, mengikuti arus tapi tidak terhanyut. Kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan. Untuk pesan yang ingin kami sampaikan dalam lukisan ini adalah agar petani garam menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah dapat menghentikan impor garam. Harapan kami juga harga garam stabil tinggi sepanjang musim. Kemudian kita harus terus melestarikan tradisi dan kebudayaan pesisir. Kita harus melestarikan keberadaan sungai, mangrove, tambak, dan pantai karena telah menghidupi kami selama ini. Pak Kris, bisa diceritakan Pak latar belakang dari Pranoto Banyu, pameran yang ada di Sangkring ini seperti apa Pak? Oh, baik, Lasem dan Rembang, Kabupaten Rembang khususnya Lasem, itu kan kita kenal juga sebagai kota garam ya. Jadi di sana ada sekian banyak tambak garam dan produksi garam di sana juga masih terus berlanjut. Nah, pameran Pranoto Banyu ini berkaitan dengan peristiwa seni sebelumnya pada bulan November 2023 yang lalu. Nanti bisa kita lihat ada dokumentasinya yang waktu itu kita menggunakan judul Ambengan karyanya, lalu peristiwanya sendiri itu kita sebut Bancaan Rupa. Nah, ini ada kesinambungan dengan pameran yang di Sangkring ini, bukan hanya dengan medianya yang berupa garam, tapi juga secara tematik itu berkaitan dengan peri kehidupan masyarakat di sana, khususnya para petani garam yang ada di Lasem, terutama di Desa Dasun. Oke, tadi kan disebutkan ada ambengan kalau tidak salah ya. Itu merupakan juga sebuah fenomena yang sudah diangkat juga gitu. Ditampilkan juga kah di pameran ini Pak? Iya, ada beberapa dokumentasi foto. Ada alasannya mungkin keterkaitan atau apa dengan pameran yang saat ini sudah di karya yang sudah dipamerkan di sini Pak? Keterkaitannya pasti ada. Ya, ada kesinambungan tematik ya. Bukan hanya medianya yang berupa garam, tapi juga menyangkut cara hidup masyarakat setempat di sana ya, para petani garam itu. Jadi konsep dan tema itu kan kita ambil atau kita rumuskan dari apa yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat di sana. Ya. Bancaan, ambengan, lalu unsur-unsur budaya yang menonjol di sana apa, dan termasuk salah satunya tentang Pranoto Banyu ini. Oke. Nah, Pak Kris sebagai seorang kurator mungkin bisa diceritakan juga Pak proses mulai dari yang ada di Dasun kalau tidak salah tadi ya sampai ke Sangkring ini seperti apa prosesnya? Waktu di Dasun itu keterlibatan saya sebetulnya juga sudah sejak dari awal. Tapi di sana pada bulan November 2023 itu secara aktif gitu saya hanya terlibat dalam sesi sarasehan saja tentang topik Bancaan Rupa itu. Nah, baru di pameran di Sangkring ini saya punya keterlibatan atau saya terlibat dari hulu ke hilir begitu sebagai kurator. Nah, waktu di
yang sebelumnya itu saya belum terlibat sebagai kurator. Ya, jadi mulai dari persiapan kita mendiskusikan tema, konsep, hal-hal teknis yang berkaitan dengan bagaimana lukisan garam ini dipresentasikan, media garam, lalu kita menggunakan karpet hitam ini, lalu dicoba eksperimen dengan beberapa alas yang berbeda. Akhirnya kita menemukan ini yang beda dengan mengerjakan lukisan garam di tambak. Oh, oke. Iya. Apa itu Pak bedanya, Pak? Yang di sana secara teknis lebih gampang. Dan memang habitatnya di sana. Ya, dengan itu kan lumpur kering. Ya, kalau di sini bukan habitat dan bukan ekosistemnya begitu ya? Iya. Ini kan dari tambak kita bawa ke sini. Oke, ini ada, kalau di sini kan berarti yang saya lihat ada 2 jenis lukisan begitu ya. Secara singkat boleh diceritakan Pak, lukisannya seperti apa? Oh ya, yang ini dengan judul Mongso Labuh. Ya, Mongso Labuh itu fase transisi pancaroba ya menuju musim penghujan. Jadi selain ada figur-figur manusia di sini yang mewakili para petani garam, ya juga dengan postur dan gestur yang macam-macam yang bisa diceritakan. Di sini kan ada gejala-gejala alam yang muncul pada Mongso Labuh itu ya. Beda dengan Pranoto Mongso yang di pertanian, karena Pranoto Banyu itu antara lain menyimak atau mengamati gejala-gejala alam yang memang ada di pesisir, ya di dekat sungai, di pinggir pantai. Kayak ini kan ada semut, yang mulai bermunculan ketika ketika mulai hujan turun gitu ya, semut-semut. Lalu ada sejenis ketam ya, ini sejenis ketam yang ada di sungai itu. Ada ikan yang mabuk, mabuk dalam tanda petik itu. Iya. Ini yang Mongso Labuh. Iya, ini ada rasi bintang yang muncul pada masa itu, pada fase itu. Ada bedanya nggak Pak dengan dari Mongso Labuh ke Mongso Mareng? Ada, ya. Kalau yang di sana seperti apa Pak? Ini sebenarnya bisa lebih jelas. Oh, ini gambaran jelasnya. Oke. Ini karyanya. Ya. Kalau tadi kan yang Mongso Labuh adalah pancaroba begitu. Kalau ini juga pancaroba menuju musim kemarau. Oh, oke. Kebalikannya berarti ya? Iya. Dengan di situ juga ada rasi bintang yang muncul pada fase itu yang dapat diamati, lalu daun-daun yang berguguran. Oke. Ada apalagi ini pola formasi tubuh-tubuh ini bisa dilihat. Sebenarnya sama, polanya sama dengan yang di sana. Ya, pola, saya bilang pola ya. Begini dia flowing gitu. Pak Edi, kalau di Dasun itu kan menggunakan apa yang ada di alam begitu ya untuk menggambar gitu. Nah, kemudian kalau di sini di Sangkring itu kan menggunakan kanvas yang berbeda gitu. Ada kesulitan-kesulitannya Pak, karena di Jogja kan lagi musim hujan terus nih. Apakah juga memengaruhi kualitas dari garamnya sendiri, mengaruhi kualitas dari karyanya sendiri mungkin kalau dari Pak Edi? Oh ya, itu kendalanya ketika kita melukis dengan bahan baku garam ya.
Ya karena ini lukisan yang pertama kali di dunia katanya. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Iya, karakternya bahkan kita nggak kepikiran. Iya. Ketika kita ngelukis di Tambak sana, skala besar ya, skalanya besar. Jadi kita pakai garam yang garam grosok yang kasar, yang kasar dan cukup tebal. Jadi detailnya masih kelihatan karena skalanya besar. Nggak terlalu kelihatan masalahnya. Tapi ketika kita di sini, kita pakai garam yang halus, kemudian kebetulan musim hujan. Betul. Ternyata garam ini menyerap uap air, dan ketika dia menyerap uap air dia mencair. Oke. Akhirnya kita harus memanaskan ruangan. Nah, itu apa Pak caranya untuk kemudian bisa menjaga kualitasnya, dengan alatkah, dengan ditumpuk lagi dengan garam baru, atau seperti apa? Ya, kalau udah mencair kita panasin. Ketika kita panasin, kita bisa, biasanya kalau langsung dipanasin itu kita pakai hot gun ya. Oh, yang ini ya, oke. Ini teknisnya seperti apa Pak nanti pada saat memanaskan? Ya, langsung aja. Ya mungkin nggak usah dicolok ya Pak ya, ditunjukkan ya, saja seperti langsung gini aja. Oh, oke. Langsung gini aja, nanti cairan-cairan di sini dia akan mengental kembali. Jadi bagian yang sudah cair tadi langsung dikasih dipanasin gini ya. Dia mengkristal lagi. Tapi ini untuk jangka pendeknya. Untuk jangka yang panjangnya biasanya kalau semalam kita panasin ruangannya. Dengan kita pakai pemanas ayam. Dan ini pemanas sablon. Kita tembakkan ke lukisannya sini sampai kita sebar pakai kipas angin. Nanti ketika ruangannya nggak dingin, dia aman. Oke. Nah, tadi kan Pak Edi menjelaskan bahwa ini kan sebuah hal yang baru ya. Lukis pakai garam gitu. Nah, tantangan apa aja Pak yang ditemui selain tadi kan mencair apa segala macam. Ada pengalaman saat prosesnya mungkin lagi mempersiapkan tiba-tiba hujan, mencair apa segala macam, seperti apa Pak? Kalau di sini kebetulan di dalam ruangan ya, jadi relatif lebih aman. Relatif aman. Cuma ya itu tadi kelembapan itu. Kelembapan ya. Kalau waktu di Dasun, itu kita di ruang terbuka ya. Di ruang terbuka di Tambak. Jadi kita persiapkan kalau hujan kita tutup pakai terpal. Iya. Seluas itu. Iya. Seluas itu 33 meter kali berapa ini. Oke. Nah, Pak Edi itu berarti terlibat juga dari yang Ambengan berarti ya? Iya. Yang sebelumnya. Nah, bedanya apa Pak dari yang proses yang di sana kemudian proses yang di sini? Proses yang di sana ya karena skalanya lebih besar. Kita pakai detailnya juga nggak terlalu detail. Kita pakai garam yang skalanya besar, kemudian yang kristalnya lebih besar. Kemudian kita naburnya juga tebel. Iya. Kita bikin sketnya juga lebih gampang ya, karena langsung di tanah ini. Nah, ketika kita di sini kita harus lebih detail. Iya. Kita pakai dua jenis garam, ada yang kasar, ada yang halus, untuk ngambil degradasi. Oke. Jadi tidak hanya dengan satu garam, tapi ini dua jenis ya. Dua jenis begitu. Ada yang kasar, ada yang halus. Memunculkan gradasi tadi Pak. Macam ini. Tidak hanya melihat karya Sobat Muda, tapi dari pameran Pranoto Banyu ini kita juga bisa melihat nilai kehidupan dari pengetahuan tradisional yang sudah dipraktikkan oleh para petani tambak di Desa Dasun, Rembang, Jawa Tengah selama kurun waktu yang cukup lama. Dan sekian episode In Frame kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.